Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai hubungan negara dengan warga negara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafla Nuzul Nur Mahfira, NIM 102. Perkenalkan, saya Yuvina, NIM 46. Perkenalkan, saya Victoria Natasha, NIM 44. Perkenalkan, nama saya Lirina Duandina, NIM 62. Perkenalkan, saya Azatur Rahma, NIM 09. Perkenalkan, nama saya Zaskia Kanadona, NIM 18. Oke, langsung saja kita bahas ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Negara dengan Warga Negara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan pejabat tinggi lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada hak dan kewajiban. Oke, selanjutnya ada hak dan kewajiban negara menurut undang-undang. Hak negara menurut undang-undang yang pertama yaitu menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. Yang kedua yaitu melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga yaitu memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Oke, selanjutnya yaitu kewajiban negara. Kewajiban negara menurut undang-undang yaitu yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang ketiga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang keempat memajukan kesejahteraan umum, yang kelima yaitu yang terakhir negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Kewajiban dan hak negara menurut undang-undang semuanya sudah tercantum pada Undang-Undang 1945. Materi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang. Hak warga negara, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang diatur oleh Pasal 27 ayat 2. Yang kedua, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang yang diatur oleh Pasal 28. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang diatur oleh Pasal 28A. Lanjut untuk kewajiban warga negara, yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang diatur pada Pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang diatur pada Pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yang diatur pada Pasal 28C ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Wujud hubungan warga negara pada umumnya berupa peranan atau role. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Selanjutnya, hak warga negara Indonesia. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, itu dalam pasal 28A. Dan yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, ada dalam pasal 28B ayat 1.
Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ada dalam pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Secara garis besar, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang, yaitu bidang politik dan pemerintahan, bidang sosial, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Semua bidang tersebut menunjukkan adanya kegiatan hubungan yang sinergis antara negara dan warga negara. Negara memberi suatu jaminan pemberian hak yang diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Tindakan tersebut juga berlaku sebaliknya. Hak negara adalah hak yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatur dan memberi sesuatu yang harus didapatkan selayaknya oleh rakyatnya. Sedangkan kewajiban negara yaitu menjamin sistem hukum yang adil, menjamin hak asasi manusia, mengembangkan sistem pendidikan maksimal untuk rakyat, memberi jaminan sosial, dan memberi kebebasan beribadah kepada warga negaranya. Contoh kasus, tingginya angka putus sekolah jadi kendala belajar 12 tahun. Indonesia memiliki program wajib belajar atau wajar 12 tahun. Program ini mewajibkan anak bangsa bisa melanjutkan sekolah hingga SMA atau SMK. Pemerintah melalui Kemendikbud juga telah meluncurkan program ini pada tahun 2015 dan 2016. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud atau Hamid Muhammad mengungkapkan sebanyak 8% anak Indonesia yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah pertama atau SMP. Namun sejumlah siswa malah tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya. Menurut Hamid, penyebab munculnya angka putus sekolah karena mereka memiliki banyak faktor. Pertama, terkait dengan masalah kesejahteraan keluarga. Selain itu, Hamid menjelaskan rendahnya harapan peserta didik dan orang tua juga menjadi salah satu faktor kuat penyebab putusnya sekolah mereka. Memiliki harapan kecil terhadap efektivitas sekolah dalam meningkatkan kesempatan bekerja. Analisis kasus. Tingginya angka putus sekolah menjadi kendala wajib belajar 12 tahun. Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa meningkatnya angka putus sekolah disebabkan karena masalah ekonomi atau kesejahteraan keluarga. Faktor ekonomi dianggap sebagai penyebabnya angka putus sekolah karena pendapatan keluarga yang minim mengakibatkan prioritas utama pada kebutuhan pokok bukan lagi pada pendidikan anak. Akibatnya anak dipaksa oleh keadaan untuk bekerja guna menambah penghasilan keluarga. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah dengan pemberian bantuan operasional sekolah atau BOS dan KIP. Namun apabila anak yang membantu orang tuanya bekerja, mereka akan enggan untuk menuntut ilmu karena sudah nyaman dengan kondisi mereka, merasa sudah dapat memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, orang tua harus mengubah pola pikir bahwa pendidikan memiliki peranan yang amat sangat penting bagi masa depan anaknya.